Bab 3731-3730 Logam Khusus. Potongan void ini sangat spesial. Meteorit padat bergerak dengan cepat. Wang Xian terbang dalam kehampaan ini. Namun, setelah terbang selama setengah jam, dia menyadari bahwa masih ada meteorit dengan api di depannya. Ini adalah bagian lain dari langit berbintang. Karena dia tidak memiliki peta sekelilingnya, dia hanya bisa terus terbang ke depan. Setelah terbang selama 3 hingga 4 jam lagi, dia menyadari bahwa kecepatan meteorit di depannya semakin cepat dan semakin cepat. Pada kecepatan ini, bahkan Wang Xian harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindarinya. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Mungkinkah aku pergi ke arah yang salah? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Wang Xian tidak berhenti. 3-4 jam bukanlah apa-apa baginya. Kecepatan di mana dia terus terbang ke depan semakin cepat dan semakin cepat. Sehari kemudian, Wang Xian bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan meteorit ini. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya tidak bisa melanjutkan lagi. Wang Xian berhenti dan berdiri di udara dengan sedikit cemberut. Dia ragu-ragu sejenak dan melihat meteorit di sekitarnya serta posisi di belakangnya. Gemuruh. Namun, pada saat ini, terdengar suara keras. Wang Xian menoleh dan melihat meteorit hitam bertabrakan dengan yang lain. Yang lainnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hah! Tatapan Wang Xian menyapu dan mendarat di meteorit hitam. Matanya berbinar. Energi gelap ditransmisikan dari meteorit hitam. Energi seluruh meteorit itu sangat murni. Meteorit di sekitarnya bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Kerusakan hitam mampu menghancurkan kerusakan lainnya menjadi berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa kokohnya itu. Kecepatan meteorit di sekitarnya sangat cepat. Jika mereka mengenai harta spiritual bawaan, bahkan harta spiritual bawaan pun bisa terkena. Namun, meteorit hitam itu. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap cahaya gelap itu. Dengan pikiran, dia langsung terbang menuju meteorit. Bam! Tubuhnya mendarat di meteorit dan duri menjepitnya. Tubuh Wang Xian bergetar dan 4 klon hantu muncul di sekelilingnya. Korban ini terbang dengan kecepatan tinggi. Selain api dari gesekan di permukaan, tidak ada serangan lain. Klon hantu dapat mengabaikan serangan fisik. Mereka memiliki keuntungan besar di sini. Wang Xian berpikir sendiri. Keempat avatar Hades mengunci meteorit hitam yang terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan gerakan tubuh mereka, mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Bas bas bas. Keempat avatar Hades mendekat. Aliran energi gelap berputar menuju kerusakan hitam. Kecepatan kerusakan langsung menurun. Ledakan. Namun, saat kerusakannya berkurang, meteorit yang terbang dari belakang menghantamnya dan menghasilkan suara yang keras. Kekuatan gelap yang melilit meteorit itu runtuh seketika. Meteorit hitam terus terbang ke depan. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa membiarkan meteorit di belakang bertabrakan dengannya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Ayo lanjutkan. Keempat avatar Nether Spirit terus membungkus diri di sekitar meteorit. Kekuatan yang kuat menyebabkan dampaknya berkurang sedikit demi sedikit. Wang Xian melihat ke belakang. Ketika dia melihat meteorit mengejarnya, dia melambaikan tangannya. 5 elemen Millstone menabrak meteorit di belakangnya. Ledakan. Kerugian di belakang hancur dan tersebar ke segala arah. Mengaum, mengaum, mengaum. 5 naga surgawi muncul dari batu kilangan 5 elemen. Mereka mengangkat kepala dan menyerang kekalahan di belakang. Di bawah kendali avatar hantu, kecepatan meteorit hitam menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, itu berhenti total. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera tiba di depan meteorit hitam itu. Meteorit itu hanya berukuran 1000 meter. Kecepatan ekstrimnya membuatnya terlihat seperti tidak ada kotoran sama sekali. Wang Xian meletakkan tangannya di atasnya dan segera merasakan kekuatan kegelapan yang murni. Ini adalah jenis logam khusus dan kuat. Paling tidak, Wang Xian belum pernah melihat logam sekuat itu di alam semesta 9 asal. Oh benar, aku ingin tahu apakah piring naga Tai Chi bisa menyerapnya. Dengan pikiran, lempeng naga Tai Chi muncul di depan Wang Xian. Dia menempatkan meteorit yang kuat ini di atas lempeng naga Tai Chi. Berdengung, dis naga Tai Chi mulai beroperasi. Perlahan-lahan menghancurkan energi dan esensi meteorit ini dan perlahan menyerapnya. Ini berguna. Segera, wajah Wang Xian bersinar dengan kegembiraan dan kegembiraan.
Itu berguna. Piringan naga Tai Chi bisa menyerapnya. Dia bisa merasakan bahwa piringan naga Tai Chi menjadi sedikit lebih kuat. Jika saya bisa mendapatkan cukup banyak meteorit logam ini, saya akan memiliki kesempatan untuk menembus batu penggiling 5 elemen dan cakram naga Tai Chi. Wang Xian sangat senang. Bahan ini sedikit berbeda dari harta bawaan tertinggi. Harta bawaan tertinggi mengandung semacam jiwa. Jika seseorang ingin menyerap harta karun tertinggi bawaan, harta karun tertinggi bawaan akan menolaknya sendiri. Itu tidak mungkin dilakukan dengan Tai Chi Dragon Disc dan Five Elements Millstone. Sebaliknya, meteorit ini murni terbuat dari logam. Selama dipakai dan diserap sedikit demi sedikit, itu akan baik-baik saja. Jika saya dapat menemukan meteorit pertama, saya seharusnya dapat menemukan yang kedua. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia melompat turun dari meteorit dan menatap tempat di depannya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan keempat Hades avatarnya untuk terbang ke depan dan memantau daerah sekitarnya. Dengan tambahan avatar Hades, Wang Xian dapat memantau area yang luas. Setelah itu, Wang Xian berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu menit demi menit. Namun, ribuan meteorit terbang melewatinya setiap detik. Setiap meteorit membawa energi yang sangat besar. Beberapa jam kemudian, Wang Xian tiba-tiba berpikir. Avatar hantu Hades melihat meteorit khusus. Itu adalah meteorit emas. Di bawah kecepatan yang mengerikan, itu memancarkan cahaya keemasan. Transformasi naga akhirat. Tubuhnya bergerak dan langsung menggantikan avatar hantu Netherworld. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan 4 avatar hantu Netherworld langsung muncul di depannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian memindai sekelilingnya dan segera terbang menuju logam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Avatar hantu Netherworld terjerat oleh aliran energi gelap. Wang Xian juga melepaskan banyak duri untuk mencegahnya terbang. Batu kilangan 5 elemen melayang di belakangnya dan menyerang meteorit di belakangnya untuk mencegahnya bertabrakan dengannya. Meteorit emas ini bahkan lebih besar dari yang memiliki atribut gelap. Sangat bagus. Tampaknya ada harapan bagi Tai Chi Dragon Disc dan batu giling 5 elemen untuk mencapai terobosan. Wang Xian tersenyum. Ini membuatnya menghela nafas lagi. Starry Universe benar-benar penuh dengan harta karun. Jika sejumlah besar murid yang kuat memasuki alam semesta 9 asal, pasti akan ada banyak murid yang kuat. Mungkin beberapa balapan tingkat tinggi akan dapat maju ke balapan puncak. Saat dia berbicara, peluang di sini sangat besar. Setelah menyelesaikan meteorit emas, Wang Xian terus memindai sekeliling. Kali ini, keberuntungannya tidak sebaik sebelumnya. 10 hari kemudian, dia menemukan logam lain yang terbang di atas. Itu adalah logam meteorit yang dikaitkan dengan api. Ayo pergi ke sumbernya dan lihat. Setelah menyimpannya, Wang Xian mencari sambil terbang ke arah meteorit tersebut. Bab 3732-37315 elemen menggiling cakram naga Tai Chi untuk terobosan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian dengan cepat melewati meteorit dan menuju ke arah asal meteorit itu. Aku menemukan yang lain. Di kiri dan kanan, 4 avatar Nether Spirit terbang dengan kecepatan yang sama. Ketika Wang Xian merasakan logam spesial dan kuat ini, senyum muncul di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung berubah menjadi Nether Spirit, dia segera mencegat potongan logam ini. Ini bagian ketiga. Ayo lanjutkan. Senyum muncul di wajah Wang Xian saat dia melihat ke depan. Dengan gerakan tubuhnya, dia terus terbang ke depan. Kecepatannya tidak lambat seiring berjalannya waktu hari demi hari. Di sekeliling tubuhnya, batu gerindra 5 elemen dan cakram naga Tai Chi menyerap potongan-potongan logam yang kuat untuk memperkuat diri. Jenis logam khusus ini bukanlah sesuatu yang sering ditemui. Kadang-kadang, Wang Xian akan menemukannya dalam 1 atau 2 hari, dan kadang-kadang, dia bahkan tidak akan menemukannya selama lebih dari 10 hari. Untungnya, dia bisa menerima beberapa barang setiap bulan. Ini membuat Wang Xian menghela nafas lagi bahwa ini adalah tanah harta karun. Dia terus terbang ke arah asal meteorit itu. Setelah beberapa tahun, Wang Xian tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang, tetapi dia masih belum bisa melihat akhirnya. Dia tidak berhenti. Meskipun memperoleh logam-logam ini tidak akan meningkatkan kekuatannya sendiri, itu bisa meningkatkan pelat naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen.
Dengan lempeng naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen meningkat, kekuatannya secara alami akan meningkat juga. Berdengung, berdengung. Setelah terbang sekitar 10 tahun, energi agung tiba-tiba datang dari area di depan Wang Xian dan di atas kepalanya. Wang Xian menoleh dan matanya dipenuhi kegembiraan. Saya telah membuat terobosan. Kebetulan sekali, lempeng naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen telah membuat terobosan pada saat yang sama. Wang Xian sangat terkejut. Dua harta yang tidak dapat ditingkatkan di alam semesta 9 asal telah membuat terobosan dalam 10 tahun di sini. Dalam 10 tahun ini, Wang Xian telah memperoleh lebih dari 100 keping logam khusus. Setelah menyerap semua logam ini, kedua harta itu telah ditingkatkan. Setelah ditingkatkan, Wang Xian dapat memiliki pertahanan tak terkalahkan dari penguasa alam semesta tingkat 2. Batu kilangan 5 elemen dapat memiliki 3 dominator alam semesta tingkat 2. Menambah kekuatan Wang Xian sendiri, dia sudah cukup kuat untuk bertarung melawan penguasa alam semesta level 3. Tentu saja, di alam semesta berbintang ini, kekuatan Wang Xian akan ditekan oleh 3 level. Ledakan, ledakan. Kedua harta itu memancarkan cahaya saat mereka perlahan menyelesaikan transformasi mereka. Ketika Wang Xian melihat adegan ini, senyum muncul di wajahnya. Melanjutkan, mungkin tinggal di sini selama 1000 tahun akan memungkinkan cakram naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen meningkat sekali lagi. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi bersemangat. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke depan. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya melewatinya dengan cepat. Setelah terobosan 5 elemen Millstone dan Tai Chi Dragon Disc, kekuatan Wang Xian telah menerima dorongan besar. Bahkan lebih mudah mencegat beberapa meteorit logam khusus. Namun, apakah dia bisa menemukan meteorit logam atau tidak bergantung pada keberuntungan. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, lorong antara alam semesta berbintang dan alam semesta 9 asal telah dibuka selama lebih dari 100 tahun. Dalam kurun waktu singkat lebih dari 100 tahun ini, segala sesuatu tentang alam semesta berbintang telah menyebar ke alam semesta 9 asal dengan kecepatan yang mengerikan. Alam semesta berbintang penuh dengan harta. Life Planet sudah memiliki harta karun dalam jumlah besar. Itu terlalu sulit dipercaya. Seluruh alam semesta berbintang tampaknya belum dieksploitasi sama sekali. Ada terlalu banyak harta. Keberuntungan sering datang dengan bahaya. Leluhur klan iblis 5 kuali ditelan oleh makhluk luar angkasa yang sangat menakutkan di langit di atas planet kehidupan. Memasuki alam semesta berbintang, jika seseorang bisa tinggal di sana selama ratusan juta tahun tanpa mati, kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang menakutkan. Satu persatu, informasi dikirimkan dari alam semesta berbintang, mengejutkan semua orang. Setelah itu, semakin banyak murid yang kuat melangkah ke alam semesta berbintang. Bahkan jika ada bahaya, bahaya kecil apa ini dibandingkan dengan peluang. Lebih dari 10 tahun setelah Wang Xian melangkah ke alam semesta berbintang, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya memutuskan untuk mengirim 100.000 murid Istana Naga. Bahkan jika itu sedikit berisiko. Paling-paling, mereka akan membiarkan kebohongan berjalan sedikit lebih lama dan membawa cabang kayu yang mengembalikan jiwa untuk merawatnya. Ada terlalu banyak sumber daya di alam semesta berbintang. Sebenarnya, ini normal. Jumlah makhluk di alam semesta berbintang miliaran kali lebih sedikit dari alam semesta 9 asal. Di seluruh alam semesta berbintang, tidak ada makhluk lain kecuali binatang luar angkasa, yang menghasilkan semua harta karun yang lahir dalam 20 miliar tahun terakhir. Selain itu, banyak makhluk luar angkasa yang tidak tertarik dengan buah-buahan dengan atribut, yang mengakibatkan banyak harta karun terpelihara. Tentu saja, risikonya tidak kecil. Sudah lebih dari 100 tahun, dan Istana Naga belum mengirim prajurit yang kuat ke alam semesta berbintang. Pada saat yang sama, Pangeran ketiga berdiri di pintu masuk alam semesta berbintang dan sedikit mengernyit. Dia memandang malaikat pertempuran kekar di sampingnya dan bertanya. Pangeran ketiga, aku tidak merasakan murid dengan garis keturunan naga surgawi masuk. Malaikat pertempuran bersayap 12 menggelengkan kepalanya. Dia telah berdiri di sana sepanjang waktu dan merasakan harta karun itu, jadi mustahil baginya untuk tidak merasakannya. Seharusnya tidak. Mungkinkah Istana Naga Raja Naga belum mengirim murid yang kuat? Pangeran ketiga bergumam dan melihat ke samping. Di sampingnya, Clear River Phoenix menggelengkan kepalanya. Berdengung. Pada saat ini,
banyak sosok menakutkan terbang mendekat. Pangeran ketiga menoleh dan matanya sedikit berkedip. Kakak laki-laki. Dia melihat ke arah sosok dan memanggil. Lebih tua, leluhur Huang. Di daerah sekitarnya, banyak ahli dari ras puncak juga memanggil sosok menakutkan yang terbang di atas. Kita telah memasuki kosmos berbintang. Kakak ketiga, teruslah menonton. Malaikat pertempuran bersayap 12 yang disebut kakak oleh pangeran ketiga memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran ketiga mengangguk. Detik berikutnya, lebih dari 10 sosok menakutkan segera terbang ke kosmos berbintang. Aura yang dipancarkan dari tubuh mereka semuanya adalah master tingkat atas di alam penguasa. Dan ada alasan mengapa ras tingkat atas hanya mengirim lebih dari 10 ahli ke kosmos berbintang setelah 100 tahun. Jika ahli yang terlalu kuat memasuki kosmos berbintang, itu mungkin menyebabkan raksasa berbintang yang menakutkan di kosmos berbintang menolak dan marah. Bagaimanapun, mereka adalah penyusup, dan aura para penyusup berbeda dari binatang luar angkasa. Misalnya, di alam semesta 9 asal, kecuali di daerah pegunungan dan laut, begitu makhluk luar angkasa muncul di tempat lain, mereka pasti akan diburu. Itu sama di alam semesta berbintang. Jika beberapa makhluk yang lebih lemah masuk, makhluk menakutkan di alam semesta berbintang mungkin tidak keberatan. Namun, jika mereka memasuki makhluk besar, maka ketidaksadaran mereka mewakili invasi, dan mereka mungkin menderita serangan balasan dari makhluk luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, 12 balapan puncak masing-masing mengirim yang kuat sebagai ujian. Jika itu menyebabkan serangan balik dari monster luar angkasa, maka mereka hanya bisa mengambilnya kembali. Singa tidak akan peduli jika semut memasuki wilayahnya, tetapi mereka akan peduli jika serigala masuk. Bab 3733 sumber 3732 meteorit. Benua di tengah badai. Wang Xian tidak tahu lokasi pintu masuknya. Dia masih bolak-balik melalui meteorit dengan kecepatan tinggi. Ketika dia menemukan beberapa meteorit logam, dia segera mencegatnya. Waktu adalah yang paling tidak berharga di alam semesta. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata sekali lagi. Selama 100 tahun ini, dia masih memanen cukup banyak meteorit logam. Namun, pelat naga Tai Chi dan penggilingan besar dari 5 elemen membutuhkan terlalu banyak logam untuk mencapai terobosan. Di mana ujung meteorit ini? Saya telah terbang selama 200 tahun. Selain meteorit yang sedikit lebih lambat, tidak ada yang berubah. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia telah terbang selama 200 tahun. Jarak ini sudah sangat jauh, tapi dia masih belum mencapai akhir. Ini membuatnya sedikit ragu. Titik awal tidak bisa menjadi titik awal alam semesta, bukan? Aku akan terbang selama 100 tahun lagi. Jika saya masih tidak dapat mencapai akhir, saya akan terbang ke samping sendiri. Wang Xian mengambil keputusan dan terus terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, kecepatan meteorit di sekitarnya telah turun ke tingkat yang sangat rendah dalam waktu kurang dari 100 tahun. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang menakutkan terdengar. Bagaimana situasinya? Wang Xian melihat ke depan. Suara gemuruh datang dari depan. Sejauh matanya bisa melihat, dia tidak melihat apa-apa. Matanya berkedip saat dia terus terbang ke depan. Saat dia semakin dekat, suara itu menjadi lebih keras dan lebih menakutkan. Itu agak memekakkan telinga. Namun, setelah terbang seharian penuh, pemandangan mengejutkan muncul di hadapannya. Itu adalah, tatapannya terfokus saat dia melihat ke depan. Dia merasakan jantungnya mengepal. Di depannya, pemandangan mengejutkan tercermin di matanya. Itu adalah benua yang besar dan lurus. Wang Xian tidak bisa merasakan seberapa besar benua itu. Langit di atas benua tampaknya telah terkoyak. Tornado yang mengerikan berdiri di sana. Tornado yang sangat besar menyapu seluruh benua. Batuan yang tak terhitung jumlahnya di benua itu tersapu ke langit dan terbang ke arahnya. Beberapa batu berubah menjadi bubuk. Beberapa batu memancarkan kilau tebal. Wang Xian merasa bahwa selama dia memasuki badai yang mengerikan ini, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Itu terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga dia agak terkejut. Mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat binatang astral raksasa yang memancarkan kilau logam di sekujur tubuhnya terbang menuju tepi badai yang mengerikan.
Ada sepotong logam kuning tanah di sana. Seluruh potongan logam itu ratusan kali lebih besar dari yang diperoleh Wang Xian. Ukurannya setidaknya ratusan ribu meter. Namun, ukuran monster luar angkasa itu bahkan lebih menakutkan. Space Beast membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan potongan logam itu. Sepotong logam besar itu langsung ditelan ke dalam perutnya. Seolah-olah itu telah memakan isinya. Itu mengayunkan tubuhnya yang besar dan melayang di atas meteorit besar di sampingnya. Wang Xian melihat pemandangan ini dan mengerutkan bibirnya. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Ada begitu banyak monster luar angkasa. Orang tidak akan tahu jika tidak mengamati. Saat dia melihatnya, pupil Wang Xian sedikit mengerut. Di garis pandangnya, ada total 10 makhluk luar angkasa. Mereka berbaring di atas beberapa meteorit. Beberapa dari mereka sedang tidur sementara yang lain menatap lokasi badai seolah-olah mereka sedang menunggu meteorit logam. Ini, ada begitu banyak monster luar angkasa. Hewan luar angkasa ini memakan logam-logam ini. Wang Xian bergumam, ini adalah sumber meteorit. Namun, sumber ini terlalu menakutkan. Karena dia terlalu jauh, dia tidak bisa merasakan kekuatan monster luar angkasa ini. Namun, mereka dapat dengan mudah menghancurkan beberapa meteorit. Kekuatan mereka dapat dengan mudah menghancurkan Wang Xian. Dia tidak cocok untuk itu. Binatang luar angkasa di sini tampaknya berasal dari ras yang sama. Mereka memiliki penampilan metalik dan ekor metalik yang besar. Terutama ekornya, mereka terlihat sangat kuat. Wang Xian menganalisis dan tidak berani mendekat. Dia berdiri di atas meteorit di belakang dan melihat dari jauh. Suara gemuruh memasuki telinganya. Tatapan Wang Xian menyapu kesetiaan badai. Dia menyadari bahwa banyak logam beterbangan dari sini. Beberapa logam yang lebih besar dimakan langsung oleh beberapa makhluk luar angkasa. Hanya ada beberapa logam kecil. Makhluk luar angkasa ini tampaknya tidak peduli dan tidak memakannya. Sekilas, dia bisa menemukan lebih dari selusin keping. Jadi logam yang saya peroleh adalah semua hal yang tidak disukai oleh makhluk luar angkasa ini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya menyapu logam besar yang sesekali terbang keluar. Matanya terbakar dengan gairah. Jika ada 3 hingga 4 keping logam sebesar itu, lempeng naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen akan dapat ditingkatkan lagi. Lupakan. Kekuatan makhluk luar angkasa ini harus berada di atas alam Tuan. Aku bukan tandingan mereka. Akan bagus jika aku bisa mendapatkan yang berukuran kecil itu. Mata Wang Xian berkedip. Dia melihat beberapa logam yang beterbangan dan ragu sejenak. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan segera terbang. Dia tidak berani melepaskan semua kekuatannya dan dengan cepat menyusul ketiga keping logam itu. Avatar Nether Spirit, piring naga Tai Chi, dan 5 elemen penggilingan semuanya dicegat bersama. Bang, 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 suara tabrakan yang intens terdengar. Namun, suara tabrakan yang intens benar-benar tertutup oleh suara badai. Kelompok Space Beast tidak menyadarinya. Ini membuatnya sedikit lega. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, tepat ketika dia hendak menyingkirkan ketiga keping logam itu, tiba-tiba terdengar suara marah. Suara tiba-tiba membuatnya sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat ke atas. F***. Dalam pandangannya, monster luar angkasa aneh dengan tubuh seperti meteorit dan mulut besar menyerang Wang Xian dengan marah. Seluruh tubuhnya berwarna kaki dan hampir tidak berbeda dengan meteorit. Tubuhnya dipenuhi aura yang keras dan tak tertandingi. Dia membuka mulutnya dan batu energi emas menyerang Wang Xian. Wang Xian segera menyimpan logam itu dan menggerakkan tubuhnya. Dia melambaikan tangannya. Cakar naga menghadapi serangannya secara langsung. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Serangan Space Beast dikalahkan oleh Wang Xian secara langsung. Merasakan kekuatan serangan, Wang Xian menghela nafas lega. Untungnya, itu berada dalam jangkauan perlawanan. Binatang luar angkasa ini bisa bertarung. Orang ini pasti mengambil beberapa sisa di sini. Dia bergumam sambil menatap Wang Xian. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang luar angkasa ini meraung dengan marah sekali lagi dan menyerang Wang Xian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan keempat avatar Nether Spirit-nya langsung melewati meteorit satu persatu. Cakar naga iblis menyerangnya satu demi satu. Membinasakan.
Mengenakan biaya, Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 kepala naga menjulur keluar dari lempeng naga Taiji di langit. Toren yang mengerikan menyembur keluar secara langsung. Semburan itu berkumpul bersama dan membentuk kekuatan pemusnah yang menakutkan. Bab 3734-3733, musnahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika binatang luar angkasa yang unik melihat serangan Wang Xian, cahaya metalik di tubuhnya menyebar ke segala arah. Di daerah sekitarnya, meteorit itu tampaknya tertarik oleh kekuatan besar saat mereka menyerang Wang Xian dan klon hantu Netherworld secara langsung. Ledakan keras terdengar. Serangan Wang Xian diblokir satu demi satu. Itu tidak jauh lebih kuat dariku. Saya bisa bertarung. Wang Xian menatap binatang luar angkasa yang menakutkan ini. Tubuhnya bergerak dan langsung berubah menjadi tubuh naga surgawi. Di sekelilingnya, keempat avatar Nether Spirit juga berubah menjadi Netherworld Dragon. Mereka menatap Space Beast dengan dingin. Mengaum, mengaum. Space Beast sangat marah. Itu mengangkat kepalanya sedikit dan tubuhnya mulai berubah. Seluruh tubuhnya seperti trafo, berubah menjadi binatang besar. Binatang luar angkasa dengan 8 tangan. Hah! Wang Xian menoleh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tubuh Space Beast telah berubah menjadi bentuk lain. Binatang luar angkasa ini benar-benar tidak sederhana. Tanduk naga yang menjulang. Tanduk naga Wang Xian memancarkan sinar cahaya dan menyerangnya secara langsung. Pada saat yang sama, 4 avatar Nether Spirit menyerangnya secara langsung. Ledakan. Ketika binatang luar angkasa melihat serangan dari proyeksi hukum Wang Xian, itu tidak menunjukkan rasa takut. Itu mengangkat kedua tangannya dan menyerangnya secara langsung. Suara teredam yang berat terdengar. Space Beast mau tidak mau terbang mundur. Pada saat ini, serangan dari keempat avatar Nether Spirit juga tiba di waktu yang bersamaan. Bang, 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 bang. 6 lengannya yang lain bertemu langsung dengan serangan klon hantu. Tubuhnya seperti logam yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanan monster luar angkasa ini terlalu tangguh. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia mengulurkan cakar naganya dan batu kilangan 5 elemen melayang di atas kepalanya. Dis naga Taichi melayang di sekelilingnya dan terbang langsung ke arahnya. Binatang luar angkasa ini jelas lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat. Ketika melihat serangan Wang Xian, tinju besarnya langsung menyerang ke arahnya. Ayo kita uji serangan tinjunya dulu. Wang Xian tidak mengelak. Cakar naganya bertemu langsung dengan tinjunya. Di cakar naganya, Taichi diputar. Bang! Suara tabrakan yang mengerikan terdengar lagi. Tinju Space Beast mendarat di cakar naga Wang Xian tetapi tidak menembus pertahanan Taichi Dragon Disc. Pada saat yang sama, serangan balik yang kuat dari lempeng naga Taiji diluncurkan padanya. Bagus. Wang Xian merasakan pemandangan ini dan wajahnya berseri-seri. Binatang luar angkasa ini tidak mampu menembus pertahanan lempeng naga Taiji. Setelah tidak dapat menerobos, itu tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Berdengung, berdengung, mengaum, mengaum. Di atas kepala Wang Xian, di lempeng naga Taiji, 5 kepala naga terentang dan menghantam Space Beast dengan keras. Retakan, retakan, retakan. Energi kuning tanah ditangguhkan di tubuhnya untuk bertahan melawan serangan. Naga langit yang perkasa. Wang Xian meraung liar. Hantu besar naga surgawi diluncurkan ke arahnya dari atas. Avatar Nether Spirit, bunuh. Keempat avatar Nether Spirit bergerak dan menyerang makhluk luar angkasa dari segala arah pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mendarat di depannya satu demi satu. Energi kuning bumi dihancurkan. Tubuhnya seperti sepotong logam, dengan retakan muncul di atasnya. Tidak ada daging atau darah. Seolah-olah itu terbuat dari logam. Ledakan. Itu membuka mulutnya dan banyak logam tajam menutupi sekelilingnya. Serangan fisik bisa diabaikan. Wang Xian merasakan serangannya. Dengan pikiran, 4 avatar Nether Spirit mendekatinya dalam sekejap. Serangan terus mendarat di tubuhnya. Binatang luar angkasa itu sepertinya tidak mengerti mengapa lawannya sama sekali mengabaikan serangannya. Sedikit kegelisahan muncul di pupil matanya yang besar. Dia menyadari bahwa musuh agak sulit dihadapi. Serangan Space Beast ini bias terhadap serangan fisik. Karakteristik khusus dari avatar Nether Spirit hampir bisa mengabaikan serangannya. Mata Wang Xian berbinar saat dia mengendalikan avatar hantu Netherworld untuk menyerang terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan.
Furious Space Beast menyerang Netherworld Ghost Avatar dengan 8 lengannya secara bersamaan. Cahaya keemasan dipancarkan dari lengannya. Serangan ini dicampur dengan elemen logam. Ketika Wang Xian melihat Space Beast menyerang avatar hantu Netherworld, dia mengendalikan pabrik penggilingan 5 elemen untuk terus menyerangnya. Pada saat yang sama, 8 pilar naga muncul dari area sekitarnya. Di setiap pilar naga, ada naga dewa. Ledakan, 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 suara tabrakan terdengar lagi. Pertempuran dengan raksasa luar angkasa ini agak primitif. Itu adalah konfrontasi langsung. Pertahanan raksasa luar angkasa ini sangat menakutkan dan kekuatan penghancurnya juga sangat kuat. Selain itu bisa mengendalikan meteorit di sekitarnya. Jika bukan karena kekuatan Wang Xian yang lebih kuat dan avatar Netherworld Phantom menjadi lebih istimewa, akan sulit untuk melawannya di level yang sama. Retakan muncul di tubuh monster luar angkasa dan menjadi semakin ganas. Mengaum, tatapannya terkunci pada Wang Xian. Pada saat ini, dia sama sekali mengabaikan serangan avatar hantu dan menyerangnya. Sejak awal pertempuran, dia tahu bahwa Wang Xian adalah penguasa segalanya. Selanjutnya, ancaman Wang Xian bahkan lebih besar. Hehe, Wang Xian tersenyum ketika dia melihat bahwa binatang astral itu menyerangnya meskipun ada serangan dari avatar hantu Netherworld. 4 avatar Netherworld Phantom dengan cepat mendekatinya. Mereka hanya berjarak 10.000 meter darinya. Pertahanan logam tebal meningkat di sekitar Astral Beast. Tatapannya masih tertuju pada Wang Xian. Tinjunya memancarkan kilau saat menyerang Wang Xian. Transformasi naga Netherworld. Ketika 8 lengan monster antariksa hendak menyerang Wang Xian, tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi klon Netherworld Ghost di atas Space Beast. Kehidupan angin dan naga petir, bunuh. Sayap surgawi dari orang suci tanpa prima melepaskan kekuatan angin dan guntur yang menakutkan dalam sekejap. Itu memadat menjadi naga surgawi dengan angin dan guntur melilitnya saat ia menyerbu ke bawah. Pada jarak sedekat itu, makhluk luar angkasa itu tidak bisa mengelak sama sekali. Cakram pemusnahan 5 elemen. Pada saat yang sama, Five Elements Great Mill juga melepaskan serangan terbesarnya. Penggilingan yang sangat besar mengikuti angin dan guntur naga dan hancur ke bawah. Auman mengaum-mengaum. Binatang luar angkasa itu merasakan ancaman kematian dan meraung ketakutan. Bum bum bum. Serangan mendarat di tubuhnya satu demi satu. Tubuhnya mulai roboh dan terbelah sepotong demi sepotong. Wang Xian mengulurkan cakar naganya dan meraih tempat yang telah terbelah. Segera, dia meraihnya di tangannya. Kekuatan destruktif menghanyutkan tempat yang runtuh dan secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan rantai yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Bunuh kekuatan hidupnya. Wang Xian berteriak dengan suara rendah. Energi yang dilepaskan dari penggilingan 5 elemen terus menyerang. Kekuatan hidup Space Beast menghilang dengan cepat. Segera, mayat raksasa tertinggal. Wang Xian memandangi mayat itu dan matanya bersinar. Mayat binatang luar angkasa itu sangat aneh. Itu persis sama dengan logam. Bab 3735-3734 Logam Es. Mayat pelat logam itu mirip dengan meteorit logam itu, tapi itu sama sekali berbeda. Ada sedikit atribut logam di dalamnya. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihatnya. Seluruh mayat binatang luar angkasa itu sangat besar, sebanding dengan planet kecil. Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen mendarat di samping mayat itu. Millstone mengumumkan bahwa itu menghancurkan mayat Space Beast. Itu bisa menyerap. Segera, Wang Xian menyadari bahwa batu gilingan 5 elemen dapat menyerap mayat ini. Matanya berbinar. Setelah menyerap mayat ini, batu gerindra 5 elemen seharusnya dapat mencapai peningkatan yang signifikan. Dia memindai sekelilingnya dan mengamati dengan cermat. Seluruh area sangat besar. Dia memiliki binatang luar angkasa ini di sisinya. Mungkin, ada juga makhluk luar angkasa di sekitarnya. Jika dia bisa membunuh 1 atau 2 dari mereka lagi, dia seharusnya bisa mencapai terobosan lain dengan kekuatan penggilingan 5 elemen. Lagi pula, binatang luar angkasa ini mengandung terlalu banyak logam. Dia memindai area itu sebentar dan tidak menemukan makhluk luar angkasa pertama. Sebaliknya, dia melihat logam terbang dari badai. Logamnya tidak besar dan makhluk luar angkasa di sekitar badai tidak tertarik. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera terbang.
Setelah mendapatkan potongan logam lain dengan mudah, senyuman muncul di wajahnya. Kecepatan mendapatkan meteorit logam di sini beberapa kali lebih cepat daripada di langit berbintang. Hampir setiap beberapa jam, orang bisa melihat meteorit logam terbang keluar dari dalam. Meskipun tidak ada monster luar angkasa seperti ini, seseorang dapat memperoleh meteorit logam setiap hari. Jika seseorang tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun, itu akan cukup untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk menembus pabrik penggilingan 5 elemen. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan mayat monster luar angkasa di pusat benua badai. Wang Xian berfantasi, tetapi dia tidak berani mendekati monster luar angkasa itu. Binatang luar angkasa di luar ini sudah sangat kuat. Akan mudah bagi monster luar angkasa di pusat benua badai untuk membunuhnya. Wang Xian menemukan lokasi yang lebih baik dan melayang di kehampaan, menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat lagi. Itu berbeda dari yang diharapkan Wang Xian. 100 tahun telah berlalu, tetapi dia tidak berhasil mengumpulkan semua logam yang diperlukan untuk batu giling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi untuk mencapai terobosan. Alasan utamanya adalah 50 tahun kemudian, meteorit yang tersapu ke langit telah berubah menjadi air laut dalam jumlah besar. Air laut terkondensasi di bawah kekuatan badai yang mengerikan dan terbentuk menjadi kristal. Kristal-kristal ini sangat membantu budidaya kultivator elemen air, tetapi tidak terlalu berharga. Selama total 50 tahun, kristal-kristal ini terbang keluar. Kadang-kadang, ada beberapa biji logam yang tercampur di dalamnya. Ini mengurangi panennya sekitar 10 kali lipat. Bahkan sekelompok binatang luar angkasa di samping benua badai terbaring di sana tanpa bergerak, seolah-olah mereka telah tertidur lelap. Aku akan menunggu 10 tahun lagi. Jika masih seperti ini, saya bisa mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain. Wang Xian melihat ke depan, matanya berbinar. Kecepatan dia mendapatkan meteorit logam telah berkurang banyak. Lebih baik mencari planet kehidupan di tempat lain. Namun, ada keuntungan lain di sini. Itu lebih aman. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara badai yang menakutkan terus terngiang di benaknya. Wang Xian berdiri dalam kehampaan dan menyaksikan dengan tenang. Tiba-tiba, sepotong logam yang tidak terlalu besar terbang keluar dari badai. Namun, itu sangat menyilaukan. Pada saat ini, sepotong logam yang memancarkan cahaya sedingin es seperti sepotong es. Seluruh bongkahan es itu berukuran ribuan meter, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Badai yang melanda potongan logam ini sepertinya telah tersegel. Kecepatan badai yang melanda daerah sekitarnya telah berkurang banyak. Munculnya sepotong logam khusus segera menarik perhatian binatang galaksi raksasa yang sedang tidur. Galactic Beast mengangkat kepalanya dan menatap potongan logam khusus itu. Itu tidak langsung melahapnya. Namun, setelah ragu-ragu selama puluhan detik, binatang galaksi itu segera mengayunkan tubuh raksasanya dan terbang menuju potongan logam khusus itu. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, makhluk luar angkasa lainnya terbang dan meraung ke arah makhluk luar angkasa di depannya. Ketika binatang luar angkasa di depan mendengar raungan agung ini, ia mengguncang tubuhnya yang sangat besar dan perlahan berhenti, tidak berani melawannya. Space Beast membuka mulutnya yang besar dan langsung menelan logam es itu. Namun, di saat berikutnya, logam es menembus kepalanya dan terus terbang ke kejauhan. Auman mengaum-mengaum. Space Beast merasakan sakitnya dan mengeluarkan jeritan yang sangat kuat. Beberapa binatang luar angkasa di sekitarnya mengangkat kepala dan melihat ke atas, tatapan mereka agak menakutkan saat mereka melirik logam es. Auman mengaum. Space Beast terus mengaum kesakitan sementara Space Beast lainnya sedikit menundukkan kepala. Ini, logam es ini sebenarnya bisa menembus kepala makhluk luar angkasa dalam sekejap. Ini. Wang Xian kaget saat melihat pemandangan ini. Kekuatan binatang luar angkasa itu menakutkan. Namun, itu ditembus oleh logam es dalam sekejap. Logam es itu pasti tidak sederhana. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat potongan logam es. Tanpa ragu, dia terbang langsung menuju potongan logam itu. Ketika dia dekat dengan potongan logam, sensasi pencarian dao yang sangat dingin datang darinya. Itu membuatnya merasa seolah-olah napasnya berhenti sejenak. Sepotong logam saja sudah sangat kuat. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Wang Xian merasakannya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya sedikit dan duri melilit ke permukaan. Namun,
duri itu melilit permukaan dan perlahan-lahan retak oleh embun beku. Itu sama sekali tidak berguna. Wang Xian mencoba memblokirnya dengan atributnya yang lain tetapi gagal. Sepotong logam es ini masih terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Wang Xian sedikit mengernyit. Tanpa ragu, dia terbang langsung ke depan dan menabrak meteorit satu persatu. Terlepas dari meteorit, mereka akan segera hancur saat terkena benturan. Wang Xian tidak berhenti. Meteorit terus membombardir dan terbang ke depan. Meskipun logam es itu sangat istimewa, kecepatannya benar-benar berkurang ketika berhadapan dengan penghalang dan tabrakan Wang Xian yang terus-menerus dengan meteorit. Ini membuatnya bahagia. Dia terus memperlambat kecepatan logam es. Aku berhasil. Dia mengikuti potongan logam es ini selama total 5 hari. Selama 5 hari ini, dia terus berusaha menghentikannya. Pada hari ini, bongkahan es logam ini akhirnya berhenti. Ketika dia melihat pemandangan ini, matanya berbinar. Logam es yang bisa dengan mudah melewati kepala makhluk luar angkasa yang kuat pasti luar biasa. Orang harus tahu bahwa kelompok raksasa antar bintang sangat menakutkan. Wang Xian segera mendekati logam es dan hawa dingin yang ekstrim datang lagi. Meteorit logam khusus putih bersinar dengan kilau. Bab 3736-3735 berjuang untuk harta karun dan kebetulan bertemu dengan klan Phoenix. Huf. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan menatap potongan logam es ini. Dia mengedarkan semua energi di tubuhnya dan mendekatinya. Telapak tangannya mendarat dengan lembut di atasnya dan seketika, dia merasakan perasaan membeku. Orang harus tahu bahwa kekuatan Wang Xian tidak lemah saat ini. Meski dia ditekan di alam semesta berbintang, kekuatan tubuh fisiknya masih ada. Es ini memberinya perasaan ingin membekukan dirinya sendiri. Bisakah batu gerindra logam 5 elemen ini melahapnya? Wang Xian tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa keraguan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat 5 elemen batu kilangan di atasnya. Batu kilangan 5 elemen disebarluaskan karena menggiling seluruh logam es seperti batu kilangan. Setelah gelombang energi mendarat di atasnya, hanya pecahan es kecil yang jatuh darinya. Wang Xian mengangkat alisnya. Itu bisa dimakan, tapi butuh waktu sangat lama. Selama itu bisa dimakan, itu akan baik-baik saja. Setelah 5 elemen millstone melahapnya, itu pasti akan bisa meningkat lagi. Wang Xian bergumam sambil mengamati sekelilingnya. Dalam 5 hari, dia sudah terbang jauh. Dia ragu apakah dia harus kembali ke posisi sebelumnya atau pergi ke tempat lain. Lupakan saja, saya harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan penjelajahan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih mengambil keputusan. Itu tidak cukup. Wang Xian telah mendirikan altar roh iblis di sini. Melalui altar roh iblis ini, dia bisa mendapatkan kebohongan untuk memindahkannya secara instan. Tidak hanya itu, Wang Xian bersiap untuk mendirikan altar roh iblis setiap kali dia menemukan tanah harta karun di masa depan. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak datang sendiri, dia masih bisa membuat murid istana naga datang. Ayo pergi. Panen selama 200 tahun terakhir sudah cukup bagus. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke kiri. Arah kiri adalah tempat untuk meninggalkan tempat ini. Dia sudah memeriksanya. Saat terbang di kehampaan, dia menyimpan batu gerindra 5 elemen dan membiarkannya menyerap logam es sedikit demi sedikit. Setelah terbang dalam kehampaan selama 10 tahun, Wang Xian akhirnya terbang keluar dari area yang diliputi oleh meteorit. Saya tidak tahu di mana tempat ini milik alam semesta berbintang. Ayo pergi. Dia mengamati sekelilingnya dan hanya bisa mengidentifikasi satu arah saat dia terbang tanpa tujuan. Keberuntunganku sangat bagus. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, lebih dari 10 planet kehidupan berbaris dalam kehampaan di depannya. Setiap planet memancarkan vitalitas yang kaya dan subur dan hijau. Wang Xian meningkatkan kecepatannya dan segera tiba di depan planet. Tatapannya menyapu mereka. Ada yang salah dengan kedua planet itu. Segera, Wang Xian melihat beberapa masalah. Ada tanda-tanda kehidupan di dua planet. Berdengung, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan dua avatar Hades muncul di sampingnya. Mereka segera terbang menuju dua planet. Saat kedua avatar Nether Spirit semakin dekat, mereka semakin yakin bahwa ada makhluk luar angkasa di kedua planet tersebut. Ini menyebabkan sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Pada saat ini, dua lagi avatar Nether Spirit muncul di sekelilingnya. Kedua avatar ini terbang dengan cepat menuju planet kehidupan lain dan mengumpulkan buah dan tumbuhan surgawi di atasnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ada di sini, tuanku. Ada lebih dari 10 planet kehidupan dan 2 makhluk luar angkasa di sini. Pada saat ini, gelombang energi dan suara samar datang dari belakang. Wang Xian sedikit terkejut. Gelombang energi gelap langsung memenuhi seluruh tubuhnya dan menyelimutinya sepenuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan aura naga di tubuhnya saat dia melihat ke belakang. Saat tatapannya menyapu, lebih dari selusin sosok terbang. Di posisi pemimpin ada 3 burung Phoenix api. Mereka mengepakkan sayap Phoenix mereka dan terlihat suci secara tidak normal. Di sekitar mereka ada lebih dari selusin binatang iblis yang juga memiliki sayap. Hah, lebih dari 10 sosok terbang di atas. Saat ini, mereka melihat Wang Xian yang melayang di udara. Mata mereka berbinar. 3 burung Phoenix api memandang Wang Xian dan mengukurnya. Oh tidak, ada pakar lain. Lebih dari 10 binatang iblis mengerutkan kening ketika mereka melihat sosok Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Dari ras mana dia berasal? Energi gelap. Dia tidak terlihat seperti ras Netherworld atau ras kerangka. Aku tidak bisa merasakan auranya. Dia mungkin ahli dari salah satu ras tingkat tinggi kita. Lebih dari 10 binatang iblis mentransmisikan suara mereka dan menatap Wang Xian dengan mata berkedip. Siapa ahli di depan kita itu? Disinilah kami menemukannya. Cepat pergi. Salah satu binatang iblis menatap Wang Xian dan berkata langsung. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang murid dari dunia 9 asal. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya mendarat di 3 burung Phoenix api. Wang Xian tidak merasakan ancaman apapun dari 3 burung Phoenix api. Kali ini cukup banyak ahli dari berbagai ras puncak yang memasuki tempat ini. Namun, para ahli terkemuka di antara para dominator tidak masuk. Semuanya berada di bawah level keempat atau kelima dari dominator. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia tidak terlalu peduli untuk menghadapi beberapa balapan puncak. Harta karun itu akan menjadi milik siapapun yang memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan lemah. Api dan angin. Tanpa 2 monster luar angkasa, mereka tidak terlalu kuat. Saya pikir kita bisa menaklukkan mereka. Bagus. Space Beast Mount sangat mengesankan. Ini akan sangat membantu kita saat kita dewasa. Di tengah, 3 Phoenix api tiba-tiba berbicara. Sepertinya mereka sama sekali tidak menganggap serius Wang Xian. Faktanya, itulah masalahnya. Poin terpenting adalah mereka tidak merasakan aura seorang penguasa dari Wang Xian. Setiap pembangkit tenaga listrik yang menerobos ke alam penguasa akan memiliki beberapa perubahan dalam aura dan temperamen mereka. Makhluk hebat lainnya mungkin tidak dapat melihat perubahan ini, tetapi sebagai makhluk agung penguasa, mereka dapat merasakannya dalam sekejap. Sosok itu bahkan belum menembus alam penguasa alam semesta, jadi tidak perlu memperhatikannya. Bahkan jika dia berasal dari ras puncak lain dan belum mencapai alam penguasa, mereka tidak perlu menganggapnya serius. Jika itu masalahnya, ayo lakukan. Ketiga burung Phoenix api saling memandang, mengepakkan sayapnya, dan terbang lurus ke depan. Ketika mereka sampai di sebelah kanan Wang Xian, mata mereka tertuju padanya. Phoenix di tengah berkata langsung, saya tidak peduli dari ras mana Anda berasal. Keluar dari sini segera. Tempat ini milik kita sekarang. Hah. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia sedikit mengangkat alisnya. Matanya berbinar. Setelah Phoenix api di tengah selesai berbicara, ia menoleh dan mengunci pandangannya pada planet kehidupan. Mereka bisa merasakan aura raksasa ruang angkasa di planet kehidupan ini. Klan Phoenix. Ketika Wang Xian mendengar tangisan lembut mereka dan merasakan kekuatannya, senyum dingin muncul di wajahnya. Saat berikutnya, sayap suci tanpa prima di punggungnya mengepak dan menghilang seketika. Saat dia muncul, dia sudah berada di depan api Phoenix. Bab 3737-3736 bergerak untuk membunuh. Hah! Sosok Wang Xian menghilang dalam sekejap dan langsung menarik perhatian Phoenix api di tengah. Ketika dia melihat Wang Xian muncul di samping mereka dalam sekejap, pupil matanya sedikit berkontraksi. Sial, tidak bagus, Dodge.
Dia berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, dia tersadar. Phoenix api di sampingnya tidak bereaksi tepat waktu. Wang Xian mengulurkan tangannya. Ada cakar kegelapan di telapak tangannya saat dia mencakar Phoenix api di sampingnya. Cakar kegelapan di tangannya adalah harta bawaan tertinggi yang dia peroleh dari zona tak terkalahkan. Dengan 5 elemen Millstone dan Tai Chi Dragon Plate, harta bawaan tertinggi tidak banyak berpengaruh pada Wang Xian. Wang Xian pada dasarnya tidak menggunakan harta bawaan tertinggi. Namun, kali ini, dia sengaja berubah menjadi harta bawaan tertinggi. Cakar kegelapan yang mengerikan memasuki tubuh api Phoenix secara langsung. Itu mengikuti darahnya dan langsung menuju jantungnya. Setiap harta bawaan memiliki kemampuan yang aneh dan menakutkan. Misalnya, cakar kegelapan ini disebut cakar jantung ilmu hitam. Begitu memasuki tubuh, itu akan langsung masuk ke jantung. Kekuatan harta bawaan ini sangat kuat. Tentu saja, menurut Wang Xian, lebih mudah menggunakan 5 elemen Millstone. Cakar jantung dari ilmu hitam memasuki tubuhnya, menyebabkan Phoenix api mengeluarkan jeritan yang intens. Dia menoleh dan menatap Wang Xian dengan ngeri. Namun, di bawah naungan kegelapan, dia hanya bisa melihat pupil berwarna merah darah. Brengsek. Di samping, hati dua burung Phoenix api lainnya berdebar kencang. Mereka baru saja mengabaikan sosok ini karena mereka tidak bisa merasakan aura penguasa dari tubuhnya. Namun, ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini benar-benar telah membunuh rekan mereka dalam sekejap. Seseorang harus tahu bahwa rekan mereka memiliki kekuatan seorang penguasa di level 1. Kamu berasal dari ras puncak mana? Kamu mencari kematian. Phoenix api di tengah sedikit lebih kuat. Dia membuka mulutnya dan aliran api melesat ke arah Wang Xian. Kaulah yang mengejar kematian. Klan Phoenix. Hehe, mati. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia selalu menyimpan catatan tentang wilayah yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Berdengung, berdengung, berdengung. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, 4 avatar Nether Spirit muncul di sekelilingnya. Mereka menatapnya dengan dingin dan menyerbu ke arahnya tanpa ragu-ragu. Avatar Nether Spirit, apakah Anda dari ras Nether Spirit? Brengsek. Ketika Phoenix api melihat ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Wang Xian mengepakkan sayap suci inkorporealnya yang diselimuti kegelapan. Angin dan guntur melintas dan langsung mengunci Phoenix api lainnya. 3 Phoenix api, 2 penguasa alam semesta tingkat 1, dan 1 penguasa alam semesta tingkat 2. 4 avatar Nether Spirit menyerang Master Level 2 saat dia menyerang Master Level 1. Tidak bagus, kita bukan tandingannya. Phoenix api di tengah merasakan kekuatan avatar Nether Spirit. Muridnya sedikit mengerut dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Berlari, Phoenix api lainnya bahkan lebih ketakutan. Dia tidak bisa melihat Wang Xian sama sekali. Dia melihat sekeliling dengan panik. Lord Fire Phoenix benar-benar terbunuh. Mendesis. Oh tidak, kami bertemu dengan seorang ahli. Itu ahli dari ras Netherworld. Kami telah menderita. Ayo cepat kabur. Ketika binatang iblis lainnya melihat api Phoenix terbunuh dalam sekejap, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Mereka tidak ragu sama sekali dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan. PFFT. Namun, pada saat ini, mereka mendengar suara penetrasi. Kakak, selamatkan aku. Jeritan datang lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat bahwa pupil mereka berkontraksi dan hati mereka menegang. 3 burung Phoenix api bukanlah tandingan musuh. Berlari. Musuh sangat menakutkan. Lebih dari 10 binatang iblis merasa kulit kepala mereka menjadi merepotkan dan lari dengan putus asa. Lord of the Dark Clan, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Kami bersedia memberikan tempat ini kepada Anda. Kami bersedia meninggalkan tempat ini. Ketika Phoenix api terakhir melihat rekannya terbunuh seketika, dia melebarkan matanya dengan ngeri. Pihak lain memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Dan di alam semesta berbintang ini, mereka tidak dapat kembali ke kerajaan surgawi mereka dalam sekejap. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Wang Xian dengan mudah membunuh Phoenix api kedua. Tatapannya mendarat di api terakhir Phoenix dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Dengan lambaian tangannya, sebuah kapal iblis langsung terbang keluar dari telapak tangannya. Kapal iblis berkembang jutaan kali dan menyerbu ke arah binatang iblis yang melarikan diri. Tidak,
Tidak, tidak, jangan bunuh kami. Binatang iblis tidak memiliki ruang untuk melawan. Dengan kecepatan mereka, mereka jauh lebih lambat dari kapal iblis. Kapal iblis ini juga merupakan harta bawaan. Bahkan di alam semesta sembilan asal, mereka belum mencapai alam Tuan. Mereka pada dasarnya adalah umpan meriam. Kapal iblis dengan mudah mengejar mereka dan menabrak tubuh mereka. Mereka langsung terbunuh. Kami tidak memiliki dendam mendalam satu sama lain. Mengapa Anda ingin membunuh kami semua? Ketika Phoenix Api, yang berada di alam Tuan tingkat 2, melihat bahwa Wang Xian tidak akan melepaskan bahkan selusin binatang iblis, ekspresinya berubah drastis. Mati, Wang Xian mengabaikannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia berlari ke depan dengan 4 avatar Nether Spirit-nya. Kicau, kicau, kicau. Tidak semudah itu membunuhku. Nirvana, bakar. Mata Phoenix Api dipenuhi amarah. Dia membentangkan sayap Phoenix-nya dan nyala api kehidupan mulai menyala. Nyala api kehidupan menyala dan kekuatan nyala api yang mengerikan menyapu langit berbintang di sekitarnya. Di antara lusinan planet di kejauhan, 2 di antaranya mulai bergerak. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus siap mati bersamaku. Mata api Phoenix terbakar dengan api saat ia meraung dengan cara yang menakutkan. Kekuatannya meningkat pesat dalam sekejap. Hal yang menakutkan tentang suku Phoenix adalah mereka membakar api kehidupan mereka sendiri. Di bawah pembakaran api, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ketika klan Phoenix bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, itu sangat menakutkan. Wang Xian mendengus dingin. Dengan pikiran, 5 elemen Millstone muncul di langit seketika. Di atas batu kilangan 5 elemen, ada sepotong logam es lagi. Membatasi. Wang Xian berteriak pelan. Aliran kekuatan gelap dilepaskan menuju Fire Phoenix. 4 klon hantu juga dirilis. CHIRP. Menghadapi serangan Wang Xian, Fire Phoenix meraung marah. Api yang mengerikan terbakar saat berjuang untuk membebaskan diri. Auman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, kelima elemen itu bergesekan di udara. 5 naga suci berbaring dan mengaum. Mereka memukul logam es dengan keras. Seluruh potongan logam itu menyerang Fire Phoenix dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Phoenix Api melihat sepotong logam es terbang ke arahnya. Itu mengangkat kepalanya dan memuntahkan api kehidupan Phoenix. Namun, ketika api yang mengerikan mendarat di atasnya, logam es itu tidak berubah sama sekali. Itu terus menabrak Fire Phoenix dengan kecepatan yang mengerikan. Bang! Bab 3738-3737 Malaikat Pemburu. Peng! Logam es mendarat dengan keras di tubuh Fire Phoenix. Phoenix Api terbakar dengan nyala api kehidupan yang menakutkan. Itu tidak terlalu peduli dengan serangan logam ini. Tentu saja, meskipun ia ingin mengelak, ia tidak bisa. Namun, ketika logam itu mendarat di tubuhnya, gaya es murni dan gaya tumbukan yang mengerikan langsung menembus tubuhnya. Logam itu berukuran ribuan meter, dan lubang berukuran 1000 meter muncul di tubuhnya. Kekuatan es yang mengerikan menyebabkan tubuh api Phoenix bergetar hebat. Dia merasa tubuh dan darahnya benar-benar beku. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Tidak, dia berteriak dengan gila saat tubuhnya bergetar hebat. Mati. Wang Xian melihat bahwa dia terluka parah. Tubuhnya bergerak dan bergegas bersama dengan 4 avatar Nether Spirit-nya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mengerikan itu mendarat di Fire Phoenix. Kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, 2 monster luar angkasa muncul dari 2 planet kehidupan tidak jauh dari sana. Tubuh besar mereka menoleh dan merasakan sedikit ancaman. Wow! Kedua makhluk luar angkasa itu tidak ragu-ragu dan melarikan diri ke kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat menyimpan mayat 3 burung Phoenix Api. Kemudian, dia terbang menuju 2 monster luar angkasa. Kedua makhluk luar angkasa itu sedikit lebih lemah dari Wang Xian. Mereka seharusnya belum mencapai level penguasa alam semesta. 5 elemen Millstone, hentikan. Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone terbang. Bayangan naga surgawi terbang keluar dan melilit 2 makhluk luar angkasa. Mengaum. Kedua binatang luar angkasa itu terjerat oleh Godly Dragon Shadows dan ingin membebaskan diri. Namun, di bawah tekanan batu gilingan 5 elemen,
mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sempurna. Wang Xian menoleh dan tersenyum. Di antara 3 mayat Phoenix Api, ada juga mayat penguasa alam semesta tingkat 2, Phoenix Api. Mayat yang satu ini saja sudah cukup untuk menambah jumlah murid di puncak alam ksatria alam semesta di Istana Naga sebanyak 100. 2 dominator alam semesta tingkat 1 lainnya juga cukup untuk meningkatkan jumlah murid di Istana Naga sebanyak 20. Ini adalah panen besar. Haruskah aku membunuh 2 monster luar angkasa ini, atau? Wang Xian memandangi 2 makhluk luar angkasa yang telah dia tekan dan berpikir keras. Kedua binatang luar angkasa ini tidak terlalu kuat. Baru saja, ketiga Phoenix mengatakan bahwa mereka ingin menekan mereka sebagai tunggangan Space Beast. Dia memikirkan kata-kata dari 3 burung Phoenix Api dan berpikir keras. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memeriksa mayat ketiga burung Phoenix Api. Karena dia tidak bisa merasakan kerajaan dewa, barang-barang mereka tidak bisa ditempatkan di kerajaan dewa. Mereka hanya bisa ditempatkan di harta spasial. Ketika dia membuka harta spasial dari 3 burung Phoenix Api, ekspresi kejutan yang menyenangkan segera muncul di wajahnya. Ini, ada begitu banyak harta karun di sini. Mereka telah menjarah setidaknya beberapa ratus planet kehidupan. Wang Xian memeriksa ruang penyimpanan mereka dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Selain itu, ada juga beberapa piringan batu komunikasi. Berbeda dengan Ai, cakram batu komunikasi dapat dirahasiakan 100%. Namun, masih sulit untuk memecahkan cakram batu komunikasi yang kuat. Dengan lambaian tangannya, kapal iblis di kehampaan terbang dengan beberapa mayat. Wang Xian menggeledah mayat dan menemukan beberapa harta karun serta beberapa lempengan batu komunikasi. Dia mengambil alih piring batu komunikasi dan memecahkannya. Segera, dia mengangkat alisnya. Pelat batu komunikasi ini dipalsukan dengan meniru beberapa model AI alam semesta, tetapi lebih ringkas. Di pelat batu komunikasi, ada detail kontak dari 12 balapan puncak. Biasanya, para murid dari alam semesta 9 asal akan menemukan harta karun, tetapi jika terlalu berbahaya, mereka dapat mencari ras puncak. Balapan puncak juga akan memberi mereka hadiah yang cukup. Inilah salah satu alasannya. Kedua, seluruh ruang obrolan pelat batu komunikasi berisi banyak berita dan informasi. Bahkan ada beberapa strategi. Di antaranya, ada juga peta. Ada banyak tempat di mana peta itu hilang. Jelas bahwa para ahli dan murid dari dunia 9 asal telah menggambarnya sendiri. Keandalan peta itu tidak terlalu tinggi. Wang Xian memeriksanya dan menemukan banyak informasi. Bahkan ada pesan dari yang kuat yang mengatakan bahwa dia telah memperoleh peluang besar. Tampaknya sudah banyak murid kuat dari alam semesta 9 asal yang telah memasuki tempat ini. Wang Xian bergumam. Melihat pelat batu komunikasi, matanya tiba-tiba berkilat. Membunuh 3 burung Phoenix Api secara acak tidak hanya memberinya 3 mayat tingkat penguasa, tetapi juga sejumlah besar sumber daya dan harta karun. Jika dia bisa membunuh lusinan dari mereka, dia akan bisa mengumpulkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk terobosannya. Mengapa saya tidak mencobanya? Lagi pula aku punya dendam dengan ras malaikat dan ras Phoenix. Tidak buruk bisa membunuh beberapa dari mereka. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak berada di atas alam tingkat 2 penguasa, dia bisa membunuh mereka semua. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh bahkan 2 atau 3 master alam semesta tingkat 2. Setelah membunuh beberapa, dia akan terus mencari harta karun. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajahnya. Dia memindai sekelilingnya dan mulai mengumpulkan beberapa sumber daya dari planet kehidupan. Setelah mengumpulkan sumber daya, dia berdiri di sana dan mengeluarkan pelat batu komunikasi. Matanya bersinar. Dia ragu-ragu sejenak dan menemukan informasi kontak klan malaikat. Kemudian, dia mengirim pesan secara langsung. Klan Lord of the Angel saya telah menemukan lebih dari selusin planet kehidupan. Namun, ada bahaya di sini. Sepertinya ada 2 makhluk luar angkasa. Setelah dia mengirim pesan, dia menunggu dengan tenang. Buka lokasi di sisimu. Juga, bisakah kamu merasakan kekuatan Space Beast? Segera, sebuah pesan dikirim. Wang Xian melihat dan tidak lagi mengisolasi lokasi pelat batu komunikasi. 2 makhluk luar angkasa itu harus memiliki kekuatan tempur dari penguasa alam semesta level 3. Pada saat yang sama, dalam komunikasi ras malaikat,
GPS dan pesan Wang Xian dikirim ke semua murid ras malaikat yang kuat. Siapa yang dekat dengan lokasi ini? Murid dari ras tingkat tinggi telah melaporkan bahwa ada lebih dari 10 planet kehidupan di sini. Namun, ada 2 monster luar angkasa. Space Beast membutuhkan kita untuk berurusan dengan mereka sebagai penguasa alam semesta level 1. Pesan itu dikirim. Aku lebih dekat. Segera, seorang malaikat menjawab, saya akan memimpin pasukan malaikat saya. Kita dapat dengan mudah merawat mereka. Oke, hati-hati. Jika ada masalah, beritahu kami. Pakar ras malaikat yang bertugas menerima pesan segera mengingatkan. Ini adalah cara ras malaikat untuk mengirim pesan. Setiap malaikat tingkat penguasa dan di atas akan menuju ke domain masing-masing untuk mencari harta karun. Begitu seorang murid dari ras tingkat tinggi meminta bantuan mereka, malaikat terdekat akan pergi dan menerima misi tersebut. Tunggu aku di sana. Aku akan ke sana dalam 2 hari. Segera, Wang Xian menerima pesan dari seorang malaikat. Bab 3739-3738 berhasil. Melarikan diri. Pergi. Mata Wang Xian berbinar saat dia membaca berita itu. Dia telah mengambil umpannya. Mungkin pembangkit tenaga dari ras malaikat tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah jebakan dan tidak ada yang berani memburu mereka. Namun, meski sudah terpancing, masih belum pasti apakah dia akan berhasil. Jika malaikat pertempuran yang berada di tahap ketiga alam dominator muncul, dia tidak akan cocok untuknya. Dia hanya bisa menyelinap pergi. Saya harap saya tidak akan menghadapi situasi seperti itu. Wang Xian bergumam. Ini adalah upaya. Jika itu berjalan dengan baik, akan lebih mudah baginya untuk bergerak di masa depan. Dia mengamati sekelilingnya dan melambaikan tangannya. Harta spiritual bawaan dengan atribut kegelapan muncul di depannya. Itu adalah awan gelap. Wang Xian memasukinya dan awan gelap perlahan bersembunyi di kehampaan yang gelap. 2 hari berlalu dengan cepat. Malaikat agung dengan 12 sayap terbang dan mengamati sekelilingnya dengan binar di matanya. Ketika dia melihat selusin planet kehidupan, keraguan muncul di matanya. Tatapannya menyapu lagi dan mendarat di posisi Wang Xian. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayapnya sedikit dan tiba di sisi Wang Xian dalam sekejap. Dia berkata dengan lemah, keluar. Kekuatan ini haruslah malaikat yang berada di tingkat kedua. Saya beruntung. Wang Xian menatap malaikat agung di depannya dengan kegembiraan di matanya. Pada saat berikutnya, dia tidak ragu sama sekali. Dia mengerahkan kecepatannya secara maksimal dan menyerang malaikat agung secara langsung. Hah! Malaikat agung tiba-tiba merasakan ancaman fatal datang padanya. Hatinya menegang dan bulu putih segera muncul di tangannya. Ledakan. Wang Xian menatap malaikat bersayap 12 dengan tatapan dingin di matanya. 5 elemen menggiling ke arahnya. Pada jarak seperti itu dan dengan kecepatan seperti itu, malaikat bersayap 12 tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Energi menakutkan itu mendarat di tubuh malaikat bersayap 12 itu. Namun, segera, dia sedikit mengernyit. Sungguh pertahanan yang kuat. Sepasang sayap putih murni muncul di depannya dan membantunya memblokir pukulan fatal ini. Kamu mencari kematian. Siapa kamu? Malaikat bersayap 12 menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Seseorang benar-benar menyerangnya. Apakah murid yang meminta bantuan dari ras malaikat? Apakah ini jebakan? Mungkinkah ada pakar dari ras puncak lain yang ingin menyerang ras malaikat? Tidak, kemungkinan ini sangat kecil. Tidak perlu balapan puncak lainnya untuk menyinggung ras malaikat. Alam semesta berbintang dipenuhi dengan harta karun. Tidak perlu memulai perselisihan saat ini. Lalu apa alasannya? Malaikat bersayap 12 ini tidak mengerti. Dia menghindari serangan fatal itu dan kemudian melihat gelombang serangan lain datang ke arahnya. Brengsek, orang ini tidak lebih lemah dariku. Malaikat bersayap 12 mengutuk. Sementara pertahanannya masih ada, dia melambaikan tangannya, dan pasukan malaikat berkekuatan sejuta muncul di sekelilingnya. Di depan tentara malaikat ada 6 malaikat pertempuran di tingkat pertama Master Alam Semesta. Malaikat pertempuran yang kuat lainnya memegang pedang panjang dan perisai, tombak, dan tongkat. Serang orang ini. Malaikat bersayap 12 meraung dengan marah. Membunuh, membunuh, berjuang untuk yang mulia. Satu persatu, Battle Angel meraung dan menyerang Wang Xian dengan tombak dan serangan ringan. Hehe, Wang Xian terkekeh saat melihat serangan mereka.
Dia menatap Battle Angels dan 4 klon hantu muncul di sampingnya. 2 avatar bergerak dan langsung menyerang pasukan malaikat. Kamu berasal dari ras Netherworld. Malaikat bersayap 12 melihat kemunculan tiba-tiba avatar Nether Spirit di samping Wang Xian dan berteriak keras. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di langit di atasnya. Pada batu kilangan 5 elemen, dia juga memiliki potongan logam es itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat menyerang malaikat bersayap 12 itu. 2 avatar Nether Spirit lainnya juga berada di posisi kiri dan kanannya. Ledakan, ledakan, mengikuti pola yang sama, Phoenix api yang menyulut api kehidupan terakhir kali mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Kali ini, malaikat bersayap 12 memiliki harta pertahanan yang kuat. Wang Xian masih menggunakan logam es untuk bertabrakan dengannya. Dengan kekuatan Wang Xian dan 2 avatar Nether Spirit, dia dapat dengan mudah menekan malaikat bersayap 12. Sialan, apa yang dia coba lakukan? Pria ras Netherworld ini benar-benar menyergapku. Apakah dia membunuh utusan itu? Atau, malaikat bersayap 12 memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah pedang besar muncul di tangannya. Dia terus menebas energi gelap yang masuk. Namun, di bawah serangan Wang Xian dan avatar hantu, dia hanya bisa terjebak di tempat. Tidak ada cara baginya untuk membebaskan diri. Berdengung. Pada saat ini, di bawah kendali batu gerindra 5 elemen, bongkahan logam es itu menghantam malaikat bersayap 12 dengan keras. Benda apa ini? Melihat logam es menyerangnya, ekspresi malaikat bersayap 12 berubah drastis. Namun, pada saat ini, Wang Xian dan avatar Nether Spirit-nya mengelilinginya dengan serangan berlapis-lapis. Tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Memotong. Ketika malaikat bersayap 12 itu melihat logam es menghantam ke arahnya dan merasakan energi menakutkan yang datang darinya, ekspresinya berubah drastis. Pedang panjang di tangannya hancur berkeping-keping. Bang! Retakan! Retakan! Namun, retakan muncul pada pedang besar yang berdiri di atas logam es. Logam es itu terus menghantamnya dengan kecepatan yang mengerikan. Oh tidak, apa-apaan ini? Ekspresi malaikat bersayap 12 berubah drastis saat ketakutan muncul di matanya. Bang! Retakan! 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 Suara tabrakan yang teredam terdengar. Ekspresi malaikat bersayap 12 berubah drastis saat dia memuntahkan seteguk besar darah. Retakan muncul di pertahanan di depannya. Bulu di tangannya juga agak ilusi. Ini sudah berakhir. Saya tidak memiliki harta yang dapat membangkitkan saya. Keputusasaan membuncah di hatinya saat penglihatannya menjadi hitam. Kalian dari klan malaikat, mati. Wang Xian bergegas mendekat saat ini. Dengan lambaian tangannya, batu gerindra 5 elemen mendarat di tangannya. Gelombang energi disalurkan ke dalamnya. Batu kilangan 5 elemen berputar dengan cepat dan menabrak tubuhnya. Kecepatan yang mengerikan dan energi yang kuat mendarat di tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya terbang ke bawah terus-menerus. Kekuatan hidupnya juga menghilang dengan cepat. Pembunuhan selesai. Senyum muncul di wajah Wang Xian saat dia dengan cepat menyingkirkan mayat itu. Adapun pasukan malaikat, mereka sama sekali tidak berdaya di bawah serangan 2 avatar Nether Spirit. Haha, masih lebih baik untuk memburu pembangkit tenaga dari klan malaikat dan Phoenix di Starry Universe. Wang Xian tersenyum. Bab 3740-3739 berhasil kabur. Turun. 1 malaikat penguasa alam semesta level 2, 6 malaikat pertempuran level 1, dan sejuta pasukan malaikat yang kuat. Ada lebih dari 100 penguasa puncak alam semesta Night Level Battle Angels. Kumpulan barang ini bisa menambah 200 hingga 300 murid tingkat ksatria puncak ke Istana Naga. Ini hanyalah panen besar. Ini lebih cepat daripada mencari sumber daya dari ribuan planet kehidupan. Selain itu, Wang Xian juga mendapatkan banyak sumber daya dan harta karun dari malaikat ini. Sumber daya dan harta ini setidaknya sebanding dengan panen ratusan planet kehidupan. Ini terlalu berlebihan. Dia menyeringai dan tidak bisa menahan tawa. Namun, saya sendiri sering melakukan hal seperti itu. Aku bahkan tidak bisa melakukannya secara berurutan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah membunuh malaikat ini, Wang Xian tidak siap untuk melanjutkan perbuatannya.
Jika malaikat tingkat penguasa terbunuh, ras malaikat mungkin curiga bahwa mereka telah bertemu dengan binatang kosmik yang kuat. Namun, jika malaikat yang kuat terbunuh secara berurutan, ras malaikat pasti akan menyelidikinya. Wang Xian tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Setelah operasi ini, setidaknya butuh 100 tahun lagi baginya untuk mengambil tindakan lagi. Yang terbaik adalah berhati-hati. Demikian pula, itu sama untuk ras Phoenix. Setelah lebih dari 100 tahun, dia siap melanjutkan misinya. Sekarang, dia pertama-tama akan menuju ke alam semesta berbintang untuk mencari sumber daya. Wang Xian sedang merencanakan di dalam hatinya. Meskipun bagus untuk secara langsung memburu pembangkit tenaga ras malaikat dan ras Phoenix, bagaimanapun juga mereka masih merupakan ras puncak. Dia harus berhati-hati. Saat Wang Xian pergi dan malaikat dibunuh olehnya, ras malaikat menerima berita itu. Mereka segera mengirim pusat kekuatan mereka untuk menyelidiki berita tersebut. Setiap malaikat tingkat penguasa adalah kekuatan tempur inti mereka. Begitu mereka muncul, mereka harus menyelidikinya. Apakah itu ditelan oleh raksasa luar angkasa atau sesuatu yang lain terjadi? Namun, karena aturan alam semesta berbeda dengan energi di alam semesta ini, beberapa metode tidak dapat digunakan. Wang Xian tidak peduli jika ras malaikat akan memeriksanya. Saat ini, dia terbang ke arah yang sangat jauh. Posisi saya saat ini tidak boleh terlalu jauh dari pintu keluar. Terus masuk lebih dalam. Wang Xian terus terbang ke depan, mencari planet kehidupan. Waktu berlalu dengan cepat. 50 tahun hanyalah jentikan jari. Saya sekarang tinggal 1/5 dari sumber daya untuk peningkatan berikutnya. Kecepatanku tidak lambat sama sekali. Wang Xian melayang di atas sebuah planet saat dia bergumam. Dia beristirahat dan melihat ke depan sebelum melanjutkan terbang. Setelah terbang 1 hari lagi, dia melihat ke depan dan menemukan 2 planet kehidupan. Ini membuatnya tersenyum. Dengan satu gerakan, Wang Xian segera terbang. Ada lebih banyak harta di 2 planet kehidupan ini. Wang Xian menilai mereka dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Kemudian, dia mulai mengumpulkan harta dengan cepat. Mengaum. Tiba-tiba, raungan terdengar. Wang Xian, yang sedang mengumpulkan sumber daya, sedikit terkejut. Dia terbang ke langit dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, monster luar angkasa dengan cakar yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat. Tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Ketika Wang Xian melihatnya, matanya menyipit. Wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Kekuatan Space Beast ini telah mencapai level overload. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Overload level Space Beast bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani Wang Xian. Dengan penindasan asal dunia, dia hanya bisa melarikan diri. Berlari. Wang Xian tidak ragu sama sekali dan berbalik untuk melarikan diri ke kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, dia merasakan tentakel yang menakutkan terbang ke arahnya. Tentakel ini langsung meninggalkan tubuh monster luar angkasa. Kecepatan mereka sangat menakutkan. Apa-apaan ini? Wang Xian menoleh dan mengungkapkan ekspresi kaget dan marah. Dia mengaktifkan sayap sucinya yang baru jadi secara maksimal dan terbang ke kejauhan dengan cepat. Roh-roh. Merasakan kecepatan tentakel, pikirannya bergerak dan roh-roh muncul di sampingnya. Mendorong. Dia berteriak lagi dan roh-roh segera meningkatkan kecepatannya. Dengan dorongan dari roh-roh, kecepatan Wang Xian sedikit meningkat. Avatar hantu. Pada saat yang sama, dia segera memanggil avatar hantunya dan melarikan diri ke arah sekelilingnya. Di belakang, ratusan tentakel telah menguncinya dan dengan cepat mendekatinya. Tentakel ini sangat cepat. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Hanya dalam belasan detik, dia tertangkap. Ubah bentuk naga Netherworld. Tubuhnya gemetar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara siulan tentakel terdengar. Detik berikutnya, Wang Xian menghilang. Jika dia tidak meninggalkan tempat ini, dia pasti akan terluka parah. Berlari. Setelah beralih ke klon Netherworld Ghost, Wang Xian terus terbang ke kejauhan. Aku menyingkirkannya. Setelah terbang agak jauh, dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa makhluk luar angkasa tidak lagi mengejarnya. Binatang luar angkasa itu benar-benar menemukanku begitu cepat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Dia bergumam saat matanya berbinar.
Dia ragu-ragu sejenak dan hanya bisa terbang ke kanan. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, setelah terbang selama setengah jam, raungan familiar terdengar lagi. Ini membuat ekspresi Wang Xian membeku. Dia dengan cepat melihat ke atas. Bagaimana situasinya? Apakah masih Space Beast itu? Apakah itu mengejar saya? Tidak, dia seharusnya tidak mengejarku. Posisinya tidak benar. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Tanpa ragu, dia terus melarikan diri. Kali ini, dia bereaksi lebih cepat dari yang terakhir kali dan melarikan diri lebih jauh. Itu adalah panggilan dekat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya bertemu lagi dengan Space Beast ini? Wang Xian bergumam dan sedikit mengernyit. Dia yakin bahwa binatang luar angkasa terakhir yang mengejarnya sama dengan yang ini. Namun, agak aneh bahwa dia dikejar saat dia memasuki tempat ini. Ada kemungkinan, Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Itu adalah monster ruang angkasa tingkat penguasa yang memiliki domainnya sendiri. Ini bukan tidak mungkin. Sebaliknya, kemungkinannya sangat tinggi. Binatang luar angkasa tingkat penguasa sudah menjadi eksistensi kelas atas. Mereka memiliki domain dan wilayah mereka sendiri. Siapapun yang masuk dengan sembarangan akan dianggap sebagai invasi. Mereka akan diserang oleh mereka. Posisiku seharusnya tidak menjadi pusat Space Beast. Jika itu masalahnya, saya khawatir tidak akan mudah mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Gumamnya. Namun, semua ini hanya tebakannya. Dia masih perlu mengujinya sendiri. Jika itu masalahnya, dia akan mengubah arahnya dan tidak pergi ke domain monster antariksa tingkat penguasa, atau dia akan menghancurkan monster antariksa itu. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan binatang luar angkasa tingkat Dominion.